Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa PWMU TV dan Lazismu Jawa Timur Channel, bersama kami Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Imam Hambali. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Imam di acara program Ramadan yang dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur dan PWMU TV. Pak Imam, ya, akhir-akhir ini persoalan sosial cukup banyak kita lihat ya, baik di tayangan televisi maupun di sosial media. Menelantarkan anak, kemudian orang tua yang ditelantarkan, lansia. Nah, itu kan bagian dari majelis Bapak ya. Iya. Saya kepingin tahu Pak, sejauh mana sih fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini Pak, yang ditangani majelis Pak? Ya. Jadi fenomena yang ada, yang kami masuk di dalamnya adalah tentang masalah sosial. Itu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, lansia. Jadi yang kami masuk di dalamnya adalah untuk bayi itu ya bayi-bayi yang tidak dikendaki. Untuk anak-anak yang umumnya orang tua kurang mampu, orang pergi jadi TKW, TKI, akhirnya ikut neneknya atau kakeknya karena tidak mampu nangani, lalu masuklah ke panti. Sedangkan untuk yang remaja kita mulai kepada anak-anak remaja, tidak semuanya mampu kuliah. Nah, ini kami sebagian kami tampung, asalkan mereka waktu di SMA bagus, nilainya bagus, akhlaknya bagus, mau membantu dan mau bekerja untuk dirinya dan untuk panti. Itu kita sekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Pak Imam, ada yang menarik tadi soal balita yang juga menjadi bagian dari yang ditangani oleh majelis ya. Nah, ini balita ini dititipkan oleh orang tua atau memang ada orang yang datang ke panti, terus kemudian panti merasa iba dan lalu menjadi bagian dari yang harus dirawat, Pak? Jadi begini Pak Adi, untuk penerimaan anak kepada anak asuh itu ada tahapannya. Jadi tidak lalu orang diserahkan kita terima, enggak. Jadi ada berbagai cara. Kita tahu ada orang ada masalah, lalu kita datang, kita cek, ternyata anak tersebut layak untuk ditampung di panti, makanya prosedur hukum, prosedur administrasi kita lalui. Tapi ada juga yang memang ada pejabat atau siapa kontak kami, Pak ini kami ada anak yang perlu dirawat, perlu diasuh. Lalu proses itu kita lalui. Jadi tidak serta-merta lalu datang gitu ya. Nah, itu itu bahaya, nanti kira-kira nanti traffic. Enggak, sebab begini Pak Imam, sebab seperti yang banyak kita ketahui ya, bahwa ada kadang-kadang orang itu hamil di luar nikah, merasa malu di masyarakat, terus kemudian tiba-tiba begitu dia melahirkan ditaruh di panti tanpa pengetahuan petugas panti gitu kan banyak terjadi seperti itu sebenarnya. Ya, jadi untuk yang kasus seperti itu memang kami umumnya kami tangani masalah-masalah yang mampu kita lakukan. Jadi hal yang sifatnya luar biasa kami tidak masuk ke sana. Contoh kemarin ada orang sudah mau melahirkan, diperkirakan bayinya nanti akan terlantar. Lalu dikontak kepada kami kontak ke panti bayi, lalu jadi mau dilahirkan di mana, terus siapa kondisinya dan sebagainya, lalu kita kerjasama dengan pihak rumah sakit yang mempersiapkan persalinan itu, lalu surat-surat kita tangani, lalu kita bawa ke panti asuhan. Nah, itu untuk prosedur Pak ya. Tadi kan Pak menyebutkan bahwa harus ada yang memang bertanggung jawab di situ dan memang tidak mampu gitu. Parameter yang digunakan apa Pak ketika dia bawa, oh ini akan lahir, tapi dia tidak mampu dan tidak mungkin akan mampu. Nah, itu parameter yang digunakan apa Pak? Ya, parameternya utamanya adalah
ekonomi atau biaya Ekonomi keluarga ya, ya, yang tapi juga, ibunya. juga tidak hanya ekonomi keluarga, tapi juga kondisi psikologis. Jadi kemarin kita pergerakan karena neneknya depresi, ibunya depresi. Wah, ini kalau mau dibawa pulang bahaya nanti. Walaupun anaknya sehat, makanya mau tidak mau anaknya harus. Tapi kan ada yang berwenang, ada yang menjamin ya. Ada menjamin ya. Itu yang menjamin itu bupati. Bupati. Nah, bupati karena Muhammadiyah dianggap ini nanti karena ada kecenderungan bisa jadi anak itu setelah gede kok ganteng, itu bisa jadi trafficking. Diadopsi? Bukan diadopsi, dijual. Oh, dijual. Fenomena terjadi, Pak? Pernah terjadi begitu, tapi kami belum sampai di situ. Tapi ada kekuatan mengantisipasi ya supaya tidak terjadi seperti itu ya. Pak Imam, itu kalau bicara tentang anak ya. Tadi Pak Imam juga menyebutkan tentang remaja. Ya. Ya kan? Ini remaja ini kan menurut saya itu adalah perlu terapi khusus, ya kan? Apalagi mereka kadang-kadang jauh dari orang tua dan hidup di panti. Nah, ini treatmentnya seperti apa, Pak? Ya, untuk kami ini di Panti Muhammadiyah, kemudian kan kental tentunya dengan agama. Ya. Jadi memang pendekatan agama lah yang sebenarnya menguntungkan kepada kita, bagaimana membentuk akhlak itu. Jadi memang sebelum masuk ada proses administrasi diisi dan sebagainya, orang tua atau orang yang menjamin ada, lalu disitulah diberikan ada rambu-rambu. Jadi kewajibannya ini, haknya ini, kalau ada apa sanksi-sanksi ini. Jadi sejak awal mereka sudah kita beritahu. Itu yang ada orang tua yang tidak mampu atau memang dia tanda petik ya, artinya dia yatim piatu misalkan atau yatim. Itu kan tidak ada yang jamin, Pak. Nanti majelis gimana cara mensikapinya seperti itu, Pak? Biasanya kan keluarga, dia punya keluarga. Oh, keluarga, kerabat, saudara dari. Atau mungkin kalau memang itu, ya dari kita umumnya dari keluarga atau dari pengurus Muhammadiyah, jadi kan dia jamin kan itu. Pak, kembali pada soal remaja ya, atau kembali pada soal anak juga tadi. Ada Pak diskriminasi, Pak. Artinya begini, oh ini bukan orang Muhammadiyah, oh ini bukan ini. Ada nggak diskriminasi seperti itu? Jadi Panti Muhammadiyah itu hampir semuanya bukan anak Muhammadiyah. Nah ini kan penting, Pak. Iya. Jadi kita membantu pemerintah itu ya. Walaupun bukan dana pemerintah karena dana yang dikelola, yang dimanfaatkan untuk mengelola panti itu pemerintah kalau menurut perhitungan kami tidak lebih dari 25%. Bantuannya kepada panti ya. Iya. Jadi umumnya di bawah, kadang ada yang hanya 15%. Tapi paling maksimal 20 itu sudah dari seluruh biaya yang kita perlukan. Pak Imam, jadi sebelum kita bicara tentang operasional yang tadi 25% atau 50% atau 15%, kembali soal diskriminasi tadi ya, bahwa kita tegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penanganan. Dia mau dari organisasi lain, dari organisasi keormasan lain, panti asuhan tetap terbuka pada siapapun ya, Pak ya? Insya Allah pada siapapun kita terbuka, tapi memang begitu masuk ya memang harus menunaikan ajaran Islam. Tuh, tapi siapapun kita tidak tanya kamu dari anaknya NU, Muhammadiyah, Persis, HTI itu, nah ya sudah kamu karena sudah tahu bahwa mereka akan butuh perlindungan, butuh bantuan yang harus ini itu. Artinya kan ada aturan main yang dimana kalau mau kamu ikut saya, berarti aturan main harus diikuti, kan begitu kan? Oke, Pak Iman. Kemudian yang ketiga adalah soal lansia. Oh ya, yang menarik itu, bahwa kita tidak membeda-bedakan. Justru ada satu panti yang itu menyatu, ada panti, ada sekolah, ada pesantren. Lalu oh ini anak pesantren bayar sendiri, ini anak dibayar di panti enggak. Jadi di Panti Al-Mihsan itu mereka yang dibiayai panti, mereka yang bayar sendiri itu tidak
si anak tidak perlu tahu. Jadi supaya mereka tidak merasa down. Oh sama ya? Sama layanan. Dia mau panti, yang tinggal di panti, maupun yang bayar, maupun yang dibayari oleh panti. Sama di situ ya? Layanan pendidikannya, layanan agamanya, bahkan layanan makan minum, kesempatan melanjutkan, insya Allah sama. Itu juga untuk menghilangkan beban psikologi ya Pak ya? Karena anak masuk panti ini kan beban psikologisnya luar biasa. Betul. Itu harus kita apalagi mereka tidak mampu, tidak punya ayah atau ibu gitu ya. Apalagi terus kemudian dia bermain tiba-tiba, kamu nggak punya ibu. Ya, dan itu juga harus ingatkan, jangan sampai kita tuh arek panti, ya ngomong gampang, ngelakoni, mengelola, merawat, membanggakan ini yang susah. Nah, Pak, program yang terakhir tadi Pak yang sebutkan tentang lansia. Saya sudah pernah ke panti asuhnya Majelis yang di Pasuruan itu kan? Probolinggo. Probolinggo yang di belakang ada yang itu. Saya pernah saya ke sana. Nah, dan mereka ternyata rata-rata kadang-kadang ada diserahkan oleh keluarga. Ada yang mungkin anaknya tidak mampu dan sebagainya. Nah, kasus-kasus yang terjadi seperti itu yang ditangani majelis seperti apa, Pak? Namanya dominasi dari kasus yang terjadi itu, Pak? Ya, apa ya? Ya umumnya karena orang nggak mampu, lalu menyerahkan orang tuanya ke panti. Itu anak, keluarga, atau siapa, Pak? Ada yang anaknya sendiri. Anaknya sendiri? Ada yang keluarga, ada yang dari orang dari lembaga dan sebagainya. Jadi ada anaknya yang menyerahkan orang tuanya ke panti. Alasannya karena apa, sesuatu hal. Alasannya Pak? Ya, karena ada yang karena tidak bisa merawat kondisi kesehatannya, kondisi fisiknya dan sebagainya, lalu diserahkan ke panti itu. Dan ada yang lebih ngeri itu. Iya. Karena rumahnya mau dijual, lalu orang tuanya dititip panti, rumahnya mau dijual dibagi waris. Itu menurut saya. Tapi alhamdulillah kemarin kami tidak jadi terima. Ya kalau seperti itu kan kami kayak tempat buangan aja. Kami tidak mau terima itu. Maksudnya Bapak ikut mediasi mereka? Setelah saya datang ke tempat tinggalnya, ternyata seperti itu. Kami tidak bisa terima. Tapi tidak ikut campur di dalamnya ya? Maksudnya tidak ikut mediasi juga ya? Tidak. Ya, itu peristiwa itu ada ya di masyarakat, Pak? Ada seperti itu. Astagfirullah. Jadi orangnya dititipkan, kasarannya dibuang ke panti, bondone dimanfaatkan. Ada juga yang dia punya pensiun karena dia PNS, ternyata gaji pensiunnya itu diambil, tapi tidak diberikan kepada orang tuanya, ya seorang ibu. Padahal dia anaknya? Bukan anak kandung. Oh, bukan anak kandung. Oke. Ya. Pak, lalu treatment di panti seperti apa, Pak, untuk para lansia yang ditangani oleh majelis, Pak? Kebetulan ini kita sudah mendapatkan training dari MPSPP, kemudian ada praktek dan sebagainya. Sekarang treatmentnya cukup bagus, jadi mulai dari bimbingan psikologis, jadi mereka psikologis jangan sampai tertekan, lalu dia juga bimbingan agama, jangan sampailah orang mau letakkan di Muhammadiyah lalu tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Juga kesehatan, jadi masalah kesehatan ini yang memang cukup rentan. Ya karena orang tua ya Pak ya. Penyakit juga banyak. Penyakit sampai ngebrok. Oh, ngebrok itu yang BAB yang di tempat itu ya. Psikologisnya juga tidak waras, fisiknya juga tidak waras. Wah itu sudah kalau ngebrok dibersih, nanti berapa lagi ngebrok lagi dibersih. Pak, saya pernah ke sana Pak. Ternyata orang-orang lansia itu dari segi ibadah apa segala luar biasa ya. Mereka pernah ada dia nunggu untuk sholat dari ini, mendingan daripada masuk kamar dia memilih ke masjid gitu ya. Religiusnya luar biasa sebenarnya waktu ditangani di sana. Sebenarnya gimana konsepnya Pak? Sekarang ini justru ditata, jadi
jadi programnya sekarang ini jadi dari Probolinggo dulu 1 panti, sekarang kita kembangkan menjadi targetnya PP itu 5 panti. Kita sudah menawarkan ada 10 panti yang sekarang merintis, tambah 1 panti ada 11 panti yang sedang kita latih, mulai dari legalitas pendiriannya, layanannya, baik layanan rohani, layanan ekonomi, layanan keterampilan dan sebagainya, itu termasuk layanan kesehatan tentunya. Baru maksudnya Pak ya? Konsep-konsep yang itu memang kita desain sedemikian rupa itu. Dibandingkan sebelum-sebelumnya? Dibandingkan sebelumnya pokoknya diopeni itu. Diopeni ya. Tapi sekarang lebih terkonsep, lebih terarah. Tenaganya juga kita latih. Jadi relatif dia harus menguasai lah. Uangnya dari mana Pak? Operasional mereka? Sebagian besar dari donatur. Ya? Memang untuk uji coba ini dari Lasismu pusat, termasuk Lasismu Jawa Timur ya? Jawa Timur itu. Nah, saya dari donatur yang tertarik sekarang adalah gimana sih sebenarnya peran Lasismu Jawa Timur dalam rangka dan ikut serta untuk menangani masalah sosial yang ditangani oleh majelis Pak. Nah ini memang ke depan memang harus benar-benar kolaborasi antara Lasismu yang menjual program dengan MPS yang melakukan program ini untuk yang di lapangan, yang tahu persis lapangan. Ya itu. Jadi ya memang harus sinergi. Jadi istilahnya Lasismu golek duit, ya, kita kawin. Ya, karena tapi memang bagusnya bebannya kalau anak-anak mereka kan ya makan, minum, sekolah, pakaian cukup. Tapi kalau ngomong lansia ya banyak majelis, banyak pihak, karena untuk urusan makan minum Lasismu bisa, tapi untuk urusan kesehatan pasti ke rumah sakit, urusan rohani ke tabligh, lalu ke masyarakat bagaimana membangun image ke majelis pemberdayaan masyarakat, terus kewirausahaan bagaimana melatih orang tua yang menurut dia tidak mampu tapi dia mampu. Karena apa? Dilatih berkegiatan supaya mentalnya, psikologinya itu tidak kosong. Jadi mereka berkegiatan, kalau berkegiatan nanti malam itu bisa enak tidur. Pak, sejauh mana sih support dari lembaga-lembaga lain Pak dalam mendukung majelis Pak? Itu kan lintas sektor ya Pak ya, lintas majelis ya, karena di situ ada kesehatan, di situ ada pendidikan, di situ juga ada apa ya, kesejahteraannya juga, ekonomi dan sebagainya. Ya memang membangun kesadaran bersama itu PR kita bersama. Bukan hanya PR-nya MPS, ya PR media massa untuk bagaimana ini bersama. Karena kalau peran pemerintah adalah, tapi menurut saya itu tadi masih sekian persen dari kebutuhan. Nah itu yang coba kita gali sedikit Pak. Peran pemerintah Pak. Ya. Kan tidak mungkin majelis atau Muhammadiyah itu berdiri sendiri tanpa harus ada campur tangan juga dari pemerintah, meskipun bisa. Sejauh mana pemerintah ikut serta dalam penanganan ini Pak? Ya kalau dari sisi peraturan perundang-undangan kan memang belum banyak daerah yang punya peraturan daerah yang perda untuk melayani lansia. Tapi Jawa Timur kan sudah ada Pak? Tidak. Provinsi? Belum provinsi ya? Kayaknya sudah ada, tapi daerah saya tanya, saya kok belum pernah dengar ya. Oh berarti mungkin salinannya masih belum sampai atau sosialisasi ya? Sosialisasinya atau perhatian macam-macam itu yang belum. Artinya secara umum belum kayak negara di Jepang. Di Jepang itu lansia itu perhatiannya betul-betul bagus. Di Singapura bagus Pak? Singapura ya. Jadi Singapura itu orang tua kenapa dipekerjakan? Itu ternyata ada sejarahnya juga. Mereka dipekerjakan betul itu. Di mal-mal itu sudah tua tapi masih. Ya, karena apa ya? Karena juga tidak boleh orang tua lalu nganggur, malam tidak bisa tidur. Gitu. Tapi justru di Indonesia lain ya Pak ya. Jadi kegiatannya itu ngisi waktu supaya payah, mangan enak, malam bisa tidur. Tapi kalau yang muda kan untuk karier. Ya. Jadi pola ini yang dikembangkan oleh
MPS PP sama kita Jawa Timur ini, karena kita salah satu menjadi daerah uji coba. Kita nyoba jenis pelatihan, jenis pekerjaan apa, jenis latihan apa yang menyenangkan, menghasilkan, tapi awak ini makan enak. Nah, ini. Jadi makan enak itu ternyata tidak harus makanan yang enak. Pak Imam, terakhir ada pesan-pesan khusus misalkan kepada donatur, kepada pemerintah, kepada masyarakat umum akan pentingnya kita punya kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya kira pesan utamanya kita nanti pastilah mengalami masa tua. Walaupun ada yang meninggal itu masih muda, tapi umumnya kan tua. Jadi teman-teman baik yang muda sekarang sudah tua, mari kita perhatikan, kita siapkan, baik yang muda menyiapkan masa tua, dan bagaimana yang tua ini betul-betul kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, karena kebutuhan lansia jauh lebih banyak, baik teknik yang digunakan, duit yang digunakan, sarana prasarana yang digunakan itu jauh lebih banyak. Kalau anak-anak paling ya makanan, tapi kalau orang tua jenis ini harus alat-alat tertentu yang itu jauh lebih mahal. Oleh karena itulah kami mohon untuk semua pihak, ya kita menghadapi masa tua, kita menyiapkan diri kita, juga masyarakat kita, dan kita peduli terhadap pelayanan itu. Menarik Pak, jadi luar biasa sebenarnya PR majelis ini cukup besar ya Pak ya, cukup besar, sementara support dari pihak-pihak sangat juga dibutuhkan. Pemirsa BMU TV dan Lazismo Channel, demikian perbincangan kami dengan Bapak Imam Hambali dari selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismo kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismo salurkan